Di Luk Sumawe ada sebuah kampung desa, semua di situ kan di Pusung berjejer rumah ibadah non muslim. Sementara di Pusung nggak ada non muslim. Ya. Kan aneh. Tapi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. pemirsa podcast RRI dimanapun Anda berada, untuk di edisi hari ini kita hadirkan podcast kita ya terkait dengan kerukunan antar umat beragama di Kota Lok Sumawe. Ya, kita akan melihat bagaimana kerukunan antar umat beragama di daerah Kota Lok Sumawe, salah satu provinsi yang menjalankan syariah Islam di Indonesia. Baik, untuk membahas tema ini ya, di samping saya sudah ada narasumber yang akan memperbincangkan topik ini. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Tengku Subhan Ahmad SPD selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama ya FKUB Kota Lok Sumawe. Assalamualaikum Tengku Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada Dr. Osama M. Hum selaku Instruktur Senior HMI Cabang Lok Sumawe dan Aceh Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan isi hari ini langsung saja kita akan berbincang ya bersama narasumber kita. Kita ke Pak Subhan terlebih dahulu. Bagaimana kondisi kerukunan antar umat beragama di Kota Lok Sumawe saat ini? Alhamdulillah untuk saat ini di Luk Sumawe kita cukup rukun, adem dan damai. Artinya agama yang ada di Luk Sumawe yaitu Islam, Katolik, Protestan dan Buddha, sementara Konghucu dan Hindu memang tidak ada umatnya di Luk Sumawe. Cuma 4 umat beragama itu sangat-sangat rukun. Terbukti dibuktikan dengan aktivitas semua lintas agama yang ada di Luk Sumawe, dan bahkan sekarang banyak sekali mahasiswa di Luk Sumawe bisa hidup damai, belajar bersama, ngopi bersama. Itu dibuktikan pula dengan banyaknya warung-warung, kafe-kafe yang di situ berkumpulnya mahasiswa muslim dan non-muslim. Kami juga para tokoh agama, lintas agama, kadang-kadang sering ngopi bareng, kami membahas tentang kerukunan umat beragama. Karena kita di Luk Sumawe ada moto bersama. Dan moto kita itu pernah diambil untuk Aceh, moto yang kita terapkan, kerukunan terjalin, akidah terjamin. Artinya kita berikan kebebasan kepada semua beragama untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya di rumah ibadahnya masing-masing. Dan di sini selama ini sudah berjalan itu semenjak berdirinya Kota Lok Sumawe tahun 2000. Tetapi FKUB di Lok Sumawe itu launching pertama atau aktif pertama 2010. Nah, walaupun di Lok Sumawe sudah ada dari 2006, tapi susunan kemudian disitulah kami sering komunikasi. Dan sedikit saja ada isu, kami langsung duduk bersama. Ada atau tidaknya anggaran dari Pemda, kami tak ngopi bareng. Karena kenapa? Karena yang kita harapkan di sini di Lok Sumawe, karena kotanya yang majemuk, masyarakatnya yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang ada di sini, berkumpul bersama, yang semua lah tujuannya lah kedamaian dan kerukunan. Iya, berarti bisa dikatakan begitu terjaga ya kerukunan selama ini ya. Ya, alhamdulillah. Baik, Pak Osama, melihat bagaimana ini usul dari HMI sendiri ini? Kalau dari sisi HMI-nya, saya sebagai instruktur, saya melihat justru HMI telah membangun komunikasi, sekalipun HMI itu secara khusus bagi mahasiswa Islam, tetapi dalam hal organisasi, pergaulan atau istilahnya ada silaturahmi, itu tanpa membedakan. Karena kita di sisi organisasi hanya melihat bahwa pendidikan di HMI itu hanya khusus pada Muslim itu. Sementara yang selain dari Muslim memang secara khusus dan termasuk di pusat itu belum ada satu edaran atau satu ketentuan bahwa bisa diberikan untuk orang yang non Muslim. Tetapi dalam hubungan silaturahmi
terhadap misalnya perayaan kegiatan yang diadakan oleh yang bukan HMI itu tetap kita kunjungi dan kita hormati sebagai penghormatan secara organisasi. Nah, jadi bagi HMI sebenarnya tidak ada persoalan dengan hal yang seperti itu. Cuman ketika menyangkut seperti yang Ketua KUB bilang tadi, menyangkut tentang persoalan akidah, itu sudah lain. Nah, jadi tidak ada persoalan. Dan hari ini pun HMI itu tetap hidup di tengah-tengah mahasiswa, baik itu dalam bentuk kegiatan training di HMI-nya ataupun dalam bentuk kegiatan ekstra di mahasiswanya di perguruan tinggi. Jadi seperti itu. Iya, baik. Kita kembali ke Tengku Subhan. Ini apa tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan umat beragama di era digital juga saat ini? Khususnya Lok Sumawe yang kami bangun sekarang ada istilahnya kalau dengan kita Muslim tabayun. Setiap berita yang masuk lewat media sosial begitu muncul langsung kita bahas bersama. Artinya langsung kita sama-sama mencari kebenaran sumber beritanya. Karena tantangan sekarang bukan fisik, media. Media. Makanya media itu kan tergantung bagaimana keinginan orang yang bermedia. Kalau mungkin warga Lok Sumawe bermedia kepinginnya Lok Sumawe aman, damai dan rukun. Mungkin ada pihak luar. Ada pihak luarnya sebagaimana seperti yang tadi pihak luar, siapa yang bermain kita nggak tahu kan. Kita ini mungkin tadi yang baru-baru ini kita Lok Sumawe ditetapkan oleh sebuah lembaga survei sebagai kota intoleran kedua di Aceh yang tidak toleran artinya setelah kota Banda Aceh. Tetapi sesungguhnya yang terjadi tidak ada apa-apa Lok Sumawe. Berarti mereka ada sesuatu. Sehingga kita FKUB Lok Sumawe begitu itu muncul di media sudah 3 tahun berkali-kali dengan angka yang sama, narasi yang sama, cuman pengumumannya tahun yang berbeda. Langsung kita protes ke FKUB provinsi dan ke PKUB pusat. Itu langsung kita protes lewat media, kita protes lewat surat, kita protes lewat ada grup-grup WhatsApp yang mungkin ada di grup nasional dan grup Aceh. Kita protes. Bahkan di raker-raker nasional pernah di Bintan tahun yang lalu kita ke sana, kita di sana juga protes. Tetapi setiap hari itu keluar juga. Iya. Ini tolak ukur mereka dari mana itu? Nggak tahu, karena gini, begitu itu mereka menetapkan itu langsung kita panggil yang non Muslim. Di sini ada Pak Kalim dari perwakilan Katolik, ada Pak Matius perwakilan Protestan, ada Pak Bestari perwakilan Buddha, ada perwakilan pendeta HKBP, kalau sekarang Pak Burju, dulu Pak Ibu Betty. Langsung kita tanyakan, ada nggak mereka bertanya satu kata aja? Tidak. Mereka juga, sehingga kami duduk konferensi pers bersama 1 tahun memprotes, tapi tetap itu keluar. Bahkan kemarin izin agak keras saya mensuruh cari sama pihak penegak hukum, cari di mana keberadaan Setara Institute. Kok bisa berani menetapkan dengan tanpa survei, sementara dia lembaga survei. Nah, ini yang aneh. Makanya pihak-pihak ingin bermain ada, ya. Istilahnya apa bahasanya, memancing dari yang keruh. Tapi kita sikapi dengan lintas agama yang ada, ya udah kita abaikan saja. Ya, mungkin Pak Osama menilai ini mereka tahu nggak surveinya bagaimana? Mungkin HMI ingin sampaikan. Kalau di HMI dulu, kalau di Banda Aceh awal-awal tahun 90 itu ada PM KRI dulu. Di Unsyah itu ada PM KRI, namun tidak berkembang karena mereka sedikit. PM KRI itu Persatuan Mahasiswa Kristen. Dan mereka bubar sendiri. Artinya dengan hadirnya HMI, dulu ada HMI, Himah, PMII. Itu kan kalau dilihat secara azas sama, azasnya Islam. Tapi muncul kemudian PM KRI. Nah, mereka bubar sendiri karena melihat bahwa tidak bisa hidup. Nah, tidak bisa hidup, tidak bisa berkembang. Sehingga mereka tidak melanjutkan itu. Nah, bagi kita termasuk yang disampaikan tadi, dilihat dari kerukunan beragama bagi HMI sebenarnya tidak ada persoalan. Karena status secara organisasi kita hidup di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi. Nah, hari ini pun kalaupun kita melihat UIN, IAIN yang dulu, hari ini UIN tidak ada mahasiswa Kristen, kan itu. Yang kedua ada di Unimal, itu pun hanya sedikit.
Nah, dan itu mahasiswa luar, mahasiswa dari Papua, dan mereka bergabung bersama-sama dengan mahasiswa dan masyarakat Islam kita. Jadi kalau kita lihat tentang persoalan misalnya survei tentang intoleransi dan sebagainya, ini dari sisi mahasiswa belum terlihat. Artinya kita belum mendapati hal-hal yang kemudian mengganggu dari hubungan secara kerukunan. Ini belum terlihat secara organisasi. Ya. Baik, tadi menarik juga memancing di air yang keruh. Seperti Pak Subhan mengatakan, ini menarik juga daerah kita merupakan daerah syariah Islam, ya, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain hanya Aceh yang melakukan daerah syariah Islam. Apakah ini karena Aceh dijuluki daerah syariah Islam sehingga ada pihak luar yang tidak senang dengan daerah kita ini, Tengku Subhan? Terima kasih. Mungkin bisa jadi pihak-pihak tertentu ya, tapi bukan pihak pemerintah luarnya. Ini pihak orang-orang tertentu dari luar tidak menginginkan, karena kan Aceh kalau kita baca sejarah sudah cukup lama dikenal dengan Aceh selalu berkonflik. Ada masa di ITI di dulu kan sampai sekarang baru kemarin selesai. Mungkin ada pihak-pihak 1-2 kelompok dan golongan yang menginginkan Aceh tetap keruh selalu, jangan sampai damai, jangan sampai bening. Mungkin bisa jadi. Tetapi secara pemerintahan nampaknya nggak ada masalah Pak Kapolda di luar Aceh. Dan syariat Islam di Aceh nampaknya tidak ada yang mengganggu tentang masalah yang non muslim ada di Aceh. Buktinya dalam segi berpakaian tidak pernah dengan adanya aturan syariat Islam harus menggunakan pakaian muslim semua bagi yang non muslim, tidak. Dan itu salah juga secara agama, kita lihat kan. Yang benar ya sesuai dengan akidahnya. Cuma karena berada di posisi syariat Islam ya sopan, itu saja. Ya kan, sopan sedikit, itu saja, jangan terlalu vulgar. Dan tidak ada masalah. Maka kemarin tahun yang lalu waktu ditetapkan tahun ketiga kita intoleran oleh Setara Institute, langsung kita duduk dengan perwakilan mahasiswa dari Papua, dari Sumatera dan lain-lain banyak yang non muslim. Kita duduk di sebuah kafe di Bambora 1, kita bersosialisasi dengan mereka, komunikasi dengan mereka. Pernah nggak sebuah lembaga ini yang mensurvei kepada kalian perwakilan mahasiswa yang non muslim? Tidak juga. Sehingga kami tanya, bagaimana kehidupan kalian di sini? Aman-aman saja. Bahkan boleh kita katakan kalau di sini kepingin kopi di jam 2 malam masih ada warung. Kalau di luar Aceh nggak ada lagi katanya. Harus datang kepada warung-warung elit yang di situ mungkin apa namanya kita tahu sendiri kan. Nah, tapi di Aceh masih bisa mereka lapar tengah malam bisa keluar, nggak ada masalah. Iya, berarti kalau kita melihat ini ada ya pihak-pihak tertentu ya yang tidak ingin kerukunan umat beragama yang begitu akur di Serambi Mekah ya, khususnya. Ya, Pak Samah mungkin begini, saya melihat kalaupun dikatakan sekelompok, tetapi kita kan belum tahu, belum kita dapati sekelompok. Pihak-pihak tertentu ini ketika melihat hanya segelintir orang karena berada di tengah-tengah orang yang bersyariah, mungkin terbentur dengan hal yang diinginkan dia buat menurut mereka, lalu terbentur dengan, maka kemudian dianggaplah orang Aceh, orang Lesmawe ini intoleransi, masa kami tidak bisa begini-begini. Jadi begitu. Padahal kalau kita lihat, saya sering mendapati begini, di Unimal itu kan banyak mahasiswa yang Kristen, dan setiap hari Minggu saya lihat itu di Belang Pulau berjajar mereka dengan pakaian ibadah mereka, ya kan? Menuju ke gereja. Nah, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghalau, tidak ada ini. Jadi saya lihat memang begini dia, kalau kita ingin berbuat sesuatu yang menurut ajaran itu lurus, pasti ada orang yang kemudian itu yang akan menganggap ini gangguan bagi mereka. Nah, sehingga kita di Losma ini sudah digelar intoleransi. Hanya 1-2 orang yang kepingin membuat sesuatu lalu terhalang atau terbentur dengan bentuk syariat kita sehingga dianggaplah intoleransi. Padahal tidak demikian. Dari sisi kehidupan akademiknya, kehidupan sosial budayanya, kehidupan beribadahnya sekalipun
mereka justru aman-aman saja sebenarnya. ya kan? Dan yang paling unik Lok Sumawe, seluruh Indonesia, seluruh Indonesia yang paling unik dan paling adem Lok Sumawe sebenarnya. Jadi apa namanya, harmoni kerukunan sebenarnya Lok Sumawe lebih layak diterima daripada Sari. Kenapa? Di Lok Sumawe ada sebuah kampung desa, semua di situ kan di Pusung berjejer rumah ibadah non muslim. Sementara di Pusung nggak ada non muslim. Ya. Kan aneh. Tapi bisa aman. Bisa aman. Menandakan begitu rukun. ya, Di kota semua non muslim terkumpulnya di kota. Di kota cuma satu rumah ibadah Katolik. Yang lain semua di Pusung. Pusung nggak ada. Bahkan ada sebuah rumah ibadah yang sudah mati, tidak ada lagi umatnya, yaitu kelenteng Hindu. Di Pusung juga, di depan menasah lagi. Aman tapi sebenarnya nggak ada yang rusak, nggak ada yang bakar, nggak ada apa-apa. Nah, mungkin kalau di Banda ada kelenteng juga. ada kelenteng di Ada sini. punya Hindu. Kalau di Banda ada kelenteng, ada umat. Ada umat. Nah, ini Lok Sumawe paling unik, ada kelenteng, Nggak ada umat. nggak ada umat. Ada kelenteng peninggalan Hindia Belanda, dulu masih ada Hindu di sini. Sampai hari ini aman. Mereka datang setahun kali hanya sekedar bersih, habis itu pulang. Tapi aman. Amat ya. Apa yang ditinggalkan tahun ini, tahun depan masih aman. Jadi ini yang aneh. Kok berani mereka? Iya. Baik, Pak Subhan, untuk apa saja yang dilakukan pemerintah kota ini untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama selama ini? Alhamdulillah kita ada sedikit apa namanya, karena memang SK dikeluarkan oleh pemerintah daerah, itu pemerintah oleh kota. Mungkin saya sudah 15 tahun di FKUB, tapi bukan di posisi kedua. Ini baru periode pertama di posisi kedua. Ya. Jadi saya lihat pemerintah peduli. Sering kami rakor, cuma dengan pemerintah baru ini mungkin dengan persiapkan lain, tapi sebelumnya sering sebentar-bentar rakor. Cuma dia apa ada namanya juga terkendala kami dalam pergerakan, ya kan. Kalau memang punya mobil tapi kurang BBM-nya, ya kan. Berarti mobilnya lebih banyak parkir. Itu saja, ya kan. Mobilnya lebih banyak parkir. Nah, itu aja. Tapi kalau di luar kita melihat kenapa aktif? Karena kita maaf ya. Kita sudah studi kerukunan istilahnya. Kalau di kami studi kerukunan, bukan studi banding ya. Studi kerukunan, kami sudah pernah ke Bekasi, konflik pembakaran gereja. Ke Tanjung Balai, konflik pembakaran vihara. Kita kunjung, kenapa bisa terjadi pembakaran. Ke Singkil, ada sensor, kita kunjung. Ya kan? Ke Sabang, ada Mayem, kenapa bisa ada? Kita kunjung. Ke Batam ada Mayem, kenapa bisa ada pengunjung? Sehingga disitulah kami tukar pikiran. Oh ini bisa ada karena pola komunikasi antara satu agama-agama lain seperti ini. Kita jadikan contoh dulu semua. Oh ini bisa ribut kayak di Tanjung Balai. Kita komunikasi di ruang tertutup dengan para lintas agama dan para musbidah, bupati. Kita komunikasi kepada Kes Bangpol. Kenapa bisa terjadi pembakaran? Oh ini rumah miskomunikasi dari sini. Oh berarti kita jangan sampai terjadi. Nah, sehingga pola yang kami bangun, selain kita intern komunikasi dengan pemerintah daerah, komunikasi dengan Kementerian Agama yang ada di Lok Sumawe, kan Kemenak, dan juga kita sering jalan-jalan studi kerukunan setiap tahun. Kita jalan, kita melihat perbandingan kenapa yang adem ini bisa adem kayak ke Padang. Tekniknya bisa adem, tidak rukun seperti ini mereka. Oh, kita terapkan. Karu yang memang 25% kemarin kami pergi lagi beberapa tahun yang lalu, kenapa bisa ada Mayum yang hanya 25% Muslim, lain dan Muslim. Bahkan yang uniknya lagi bisa ada, tidak ada Muslim satupun di Karu yang jadi kepala dinas. Itu 2 tahun yang lalu ya, kalau ini nggak tahu lagi. Ini 2 tahun yang lalu, waktu kami nggak ada satupun. Tapi nggak ada orang Muslim, nggak bermasyarakat. Sama juga kayak di sini kita nggak ada non Muslim jadi kepala dinas, walaupun ada pegawainya. Tapi bisa adem ayem, tidak mempersoalkan. Nah, kan? Yang penting di sini bisa hidup damai dan rukun. Kan itu saja sebenarnya. Makanya kita buatlah moto. Akhirnya diambil juga untuk tingkat provinsi. Jadi lu semuanya kita moto terjadi kerukunan terjalin, akidah terjamin. Artinya kita jaga kerukunan, tapi jangan ganggu dalam segi pola ibadah masing-masing. Nah, itu saja. Akidah masing-masing. Baik, sama mungkin bisa ditambahkan juga bagaimana melihat kontribusi pemerintah selama ini, khususnya Kota Lok Sumawe untuk kerukunan umat beragama. Kalau pemerintah, kita sebagai organisasi mahasiswa, tentu pemerintah, terutama pemerintah Kota Lok Sumawe, itu sering mengajak organisasi kita untuk ikut dalam hal kerukunan, dalam hal melakukan ketertiban dengan masyarakat. Itu sering.
termasuk kita sebagai organisasi kerjasama dengan kepolisian, kemudian dengan Dandim. Dalam hal kalau ada hal yang menyangkut tentang tadi persoalan intoleransi, kita ikut menjadi bagian sebagai orang yang berada di tengah-tengah untuk membekali terhadap mahasiswa-mahasiswa yang bukan muslim. Nah, jadi kita kalaupun bergerak sendiri mungkin terbatas. Nah, berbeda dengan FKUB. Nah, karena kita terbatas, hanya kita bisa ikut kerjasama dengan pemerintah ketika pemerintah meminta kita untuk melakukan hal dan bentuk bagaimana mensosialisasikan kerukunan ini. Iya. Ini mungkin ada segera informasi lanjutan. Apa itu, Pak? Kita FKUB Lok Sumawe ini dalam waktu dekat kan kita akan ke Sumut, Kota Medan, sebagai studi kerukunan. Kenapa bisa Medan yang begitu jauh? Mungkin ada hasil yang kita bawa dalam waktu dekat dan dalam waktu dekat juga ini tahun ini kita akan perkuat desa sadar kerukunan, yaitu Desa Pusung. Itu kita buat acara nanti itu, ya mohon RRI hadir. Karena Pusung salah satu posisinya. Jadi hadir dalam hal ini kita akan buat dengan peserta semua masyarakat Pusung dan non Muslim, tokoh lintas agama, memperkuat desa sadar kerukunan di Kota Lok Sumawe. Karena 2019 Pusung itu ditetapkan oleh pemerintah pusat atas usulan kita sebagai desa sadar kerukunan. Kenapa bisa disahkan seperti tadi? Jadi saya rasa ini mohon dukungan pihak RRI. Baik. Yang terakhir, Tengku Subhan, ini juga waktu kita tidak banyak lagi, lagi dengan topik kita. Mungkin apa yang bisa ingin disampaikan? Hanya untuk terwujudnya sebuah kerukunan di dalam wilayah Kota Lok Sumawe, lintas agama, antar umat beragama dan intern umat beragama, ini butuh dukungan semua pihak. Media massa, media elektronik, terutama sekali ini media pemerintah RRI, mungkin ya, mohon kalau bisa selanjutnya kita kerjasama yang aktif FKUB dan RRI, sebagaimana kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Kami siap. Baik, Pak Osama, ini yang terakhir. Mungkin kami bisa menyampaikan bahwa untuk organisasi terutama mahasiswa Muslim, ini paling kita ikut dalam kerjasama pemerintah dengan BKUB dan juga ikut dalam menjaga kerukunan umat beragama. Jadi saya pikir itu. Iya. Baik, terima kasih Tengku Subhan Ahmad selaku ketua forum ketua forum kerukunan umat beragama ya. FKUB Kota Lok Sumawe. Tengku Subhan, terima kasih, dan Dr. Osama M. Hum selaku instruktur senior HMI cabang Lok Sumawe. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, untuk di podcast kita dengan topik pembahasan kerukunan antar umat beragama di Kota Lok Sumawe sampai di sini. Semoga saja daerah kita terus bisa terjalin ya antar umat beragama, khususnya di Kota Lok Sumawe dan Provinsi Aceh yang merupakan daerah syariah Islam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.